Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa hadir di diskusi kelompok pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema penting yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. Jadi, Pancasila bukan cuma sekedar simbol atau hafalan lima sila, tapi lebih dari itu, Pancasila juga merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, dalam konteks ini, pendidikan bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pewarisan nilai-nilai luhur bangsa. Maka tak heran jika Pancasila dijadikan sebagai landasan utama dalam pendidikan nasional. Nah, teman-teman, tujuan dari diskusi ini adalah untuk memahami bagaimana filsafat Pancasila menjadi dasar pendidikan yang tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter bangsa yang bermoral, beriman, dan berwawasan kebangsaan. Seperti yang ada pada slide pertama, Pancasila adalah dasar pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara diusulkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Pancasila menjadi filosofi yang melandasi semua aspek kehidupan, termasuk juga pendidikan. Nah, pendidikan berfungsi menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat bangsa untuk menjamin efektivitasnya. Pendidikan membutuhkan landasan filosofis dan ilmiah. Nah, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi menjadi dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh anggota lainnya secara bergiliran, dimulai oleh Kak Saleh untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional. Yang pertama, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik, meliputi kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Yang kedua, mengenai tunjukan pendidikan, di Indonesia, pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi diri dan karakter peserta didik. Sila-sila Pancasila mencerminkan bagaimana pendidikan seharusnya dihayati dan diamalkan. Yang ketiga, pentingnya karakter. Karakter mencakup sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Pendidikan karakter adalah proses penanaman perilaku baik sesuai kepribadian luhur bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Edo. Oke. Terima kasih Kak Saleh. Sekarang saya akan membahas hakikat dan dimensi filsafat Pancasila. Sebelum kita memahami hakikat filsafat Pancasila, pernah nggak kalian terdiam merenung di malam hari atau ketika hujan, lalu bertanya-tanya mengapa kita ada, untuk apa kita hidup, apa yang ada di balik semua ini, dari mana semuanya berasal, apakah Tuhan itu ada, ataukah semuanya justru berasal dari ketiadaan? Renungan-renungan seperti ini adalah akar awal dari filsafat. Ia lahir sebagai respon atas kebingungan dan keingintahuan manusia dalam mencari makna, kebenaran, dan pengetahuan. Saat kita bertanya dan berusaha mencari jawabannya, saat itulah sebenarnya kita sedang berfilsafat. Ketika kita menggunakan akal untuk berpikir secara logis dan mengamati dunia dengan panca indera, kita sedang melakukan proses filsafat, entah itu saat merenungkan keadilan sosial, makna kehidupan, hingga hal sederhana seperti mau makan apa nanti malam. Maka, secara sederhana, filsafat adalah upaya manusia memahami kehidupan dan dunia melalui akal dan pengamatan yang mendalam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara epistemologis, filsafat bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Filsafat menjadi penting karena ia adalah langkah pertama dan abadi yang akan terus memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak dalam hidup sehari-hari. Pancasila pun merupakan sebuah filsafat. Ia bukan hanya dasar negara, tapi juga acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa Indonesia.
yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia, hasil perenungan jiwa yang mendalam dalam suatu sistem. Sedangkan Noto Nagoro menyatakan filsafat Pancasila memberikan pengetahuan ilmiah tentang hakikat Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki tiga dimensi utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama, ontologis. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang ada atau hakikat keberadaan. Dalam konteks Pancasila, kita bertanya, apa dasar keberadaan nilai-nilai dalam Pancasila? Jawabannya, manusia itu sendiri. Manusia Indonesia adalah subjek utama Pancasila, makhluk yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Maka, pendidikan karakter pun harus dimulai dari pengakuan akan keutuhan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, individu dan sosial. Kedua, epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber dan kebenaran pengetahuan. Dalam konteks Pancasila, kita bertanya, dari mana asal pengetahuan tentang Pancasila? Bagaimana kita tahu bahwa nilai-nilainya benar dan sah? Jawabannya, nilai-nilai Pancasila digali dari budaya luhur bangsa Indonesia sendiri, lalu dirumuskan secara bersama oleh para pendiri bangsa. Pancasila bukan hasil impor atau adopsi dari ideologi asing. Maka secara epistemologis, Pancasila memiliki dasar yang otentik dan historis. Ketiga, aksiologis. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan hidup. Dalam hal ini, Pancasila mengandung satu kesatuan nilai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong adalah cerminan dari cita-cita luhur bangsa. Nilai-nilai itu tidak hanya tertulis dalam undang-undang dan kebijakan negara, tetapi juga harus terwujud dalam perilaku kita sehari-hari. Inilah yang disebut etika Pancasila, hidup yang adil, manusiawi, dan bermoral dalam masyarakat. Selain itu, susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal, yang berarti setiap sila saling berhubungan dalam satu kesatuan logis dan etis. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar spiritual dan moral tertinggi yang kemudian menjadi fondasi bagi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Inilah yang membentuk Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh, tidak hanya kuat dari segi nilai, tapi juga dari struktur pemikirannya. Setelah memahami hakikat dan dimensi filsafat Pancasila, kita akan melanjutkan pembahasan ke materi tentang prinsip-prinsip, esensi, dan nilai-nilai Pancasila yang akan disampaikan oleh Kak Alfa. Silakan. Terima kasih Saudara Edo, saya akan membawa materi ini. Prinsip-prinsip dan esensi sila-sila Pancasila. Prinsip filsafat Pancasila. Kausa materialis. Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Kausa materialis, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Pancasila digali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila tidak diimpor dari luar, melainkan merupakan hasil refleksi dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh, gotong royong, musyawarah, dan toleransi adalah praktik hidup masyarakat Indonesia yang mencerminkan sila-sila Indonesia, sila-sila Pancasila. Kausa formalis. Pancasila dalam pembukaan UUD 45 memenuhi syarat formal. Pancasila secara resmi
ditetapkan sebagai dasar negara dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Ini memberikan legitimasi hukum dan konstitusional terhadap kedudukan Pancasila, sehingga ia memiliki landasan yuridis dan formal yang sah. Kausa efisiensi kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan Pancasila. Proses perumusan Pancasila melalui forum resmi seperti sidang BPUPKI dan PPKI dengan peran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Suepomo menjadi penggerak utama dalam merumuskan dan menyepakati rumusan Pancasila. Causa finalis, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diusulkan dan ditetapkan sebagai dasar negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni masyarakat yang adil, makmur, bersatu, berdaulat, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dan moralitas. Inti atau esensi sila-sila Pancasila. Ketuhanan sebagai causa prima, artinya segala sesuatu yang ada bersumber dan bergantung pada Tuhan. Nilai ini menempatkan Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanusiaan, makhluk individu dan sosial. Sila ini menegaskan bahwa manusia harus dihormati hak dan martabatnya, dan setiap tindakan harus berlandaskan pada rasa keadilan, kasih sayang, dan peri kemanusiaan. Kesatuan, memiliki kepribadian sendiri, menekankan pentingnya nasionalisme dan inklusif dan menghormati keragaman dalam semangat persatuan. Bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu tujuan tanpa menghilangkan jati diri bangsanya. Kerakyatan, unsur mutlak negara, kerjasama, dan gotong royong. Intinya, negara sebagai unsur mutlak harus dibangun dengan kerjasama dan gotong royong. Proses demokrasi dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, bukan paksaan, dengan menjunjung tinggi kehendak rakyat dan akal sehat. Keadilan, memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Intinya memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain. Keadilan ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyangkut distribusi kekayaan, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Walau tidak sesuai dengan di lapangan, tapi ya sudahlah. Nilai-nilai Pancasila dan implementasinya. Konsep nilai. Nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dianggap penting dalam hidup, berada di kawasan kognitif dan afektif. Nilai adalah jawaban jujur dari pertanyaan apa yang benar-benar Anda inginkan. Nilai dalam Pancasila merupakan ide dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini bersifat pemahaman dan sikap yang menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang benar-benar diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Pengamalan nilai. Pengamalan nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Ini membentuk etika Pancasila untuk manusia Indonesia. Contoh objektif pengamalan nilai Pancasila melalui hukum dan kebijakan negara seperti UUD 1945, UU anti diskriminasi, dan lain-lain. Contoh subjektif pengamalan nilai Pancasila melalui perilaku sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Estetika dan etika.
Studi nilai mencakup estetika dan etika. Etika adalah pelajaran tentang moral, pemahaman tentang apa itu benar dan salah. Estetika Pancasila menginspirasi budaya Indonesia yang harmonis. Contoh, seni tradisional yang mencerminkan nilai kebersamaan. Etika Pancasila menjadi pedoman moral, baik buruk, benar, salah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Konsensus nasional. Bangsa Indonesia bersepakat menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral. Nilai Pancasila adalah hasil sublimasi budaya dan agama. Nah, Pancasila adalah hasil sublimasi budaya dan agama yang disepakati sebagai sumber pedoman hidup berbangsa, sumber moral, dasar hukum dan norma pemersatu bangsa. Filsafat pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik di semua jenjang. Ada dua pandangan filosofis penting dalam pendidikan nasional. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan, individu dengan hak dan kewajiban, serta makhluk sosial yang bertanggung jawab dalam masyarakat pluralistik. Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya. Filsafat pendidikan diartikan sebagai teori umum pendidikan, membentuk kemampuan dasar intelektual dan emosional. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Noval. Baik, terima kasih Alpa Jonathan. Saya akan menyampaikan teori perkembangan manusia dalam pendidikan dan membangun bangsa berkarakter melalui Pancasila. Dalam teori perkembangan manusia dalam pendidikan, ada 4 teori yang dikemukakan masing-masing ahli. Mulai dari 1, empirisme yang berasal dari pemikiran John Locke, mengibaratkan anak sebagai tabula rasa atau kertas kosong. 2, nativisme yang berasal dari pemikiran Schopenhauer yang berpendapat bahwa bawaan sejak lahir menentukan pendidikan seorang pelajar. Ketiga, naturalisme, yaitu pemikiran menurut J.J. Russell menyatakan bahwa anak lahir dengan pembawaan yang baik. 4, konvergensi, yaitu pemikiran William Strong yang berpendapat bahwa hasil pendidikan bergantung pada pembawaan dan lingkungan. Untuk slide berikutnya, membangun bangsa berkarakter melalui Pancasila. Pendidikan karakter Indonesia adalah pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kultur ketimuran bangsa yang diperoleh secara turun-temurun. Ada 3 nilai yang diterapkan dalam pendidikan berkarakter melalui Pancasila, yaitu nilai integral, etis, dan religius. Integral yang berarti Pancasila mengakui manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Etis, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan tanpa batas, seperti halnya liberalisme. Dan terakhir, religius yang ditegaskan oleh sila pertama melalui hakikat manusianya. Terima kasih. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah fondasi penting dalam pendidikan karena memuat nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, baik secara intelektual maupun moral. Semoga diskusi hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.